segala perkara Allahku bekerja. Ku tahu Allah bekerja, ku tahu Allah bekerja dalam segala perkara. Allahku bekerja untuk kebaikan kita, orang yang mengasihinya, yang dipanggil sesuai dengan rencananya. Roma 8 ayat 28. Demikian bunyi firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Selamat sore, AI Asuk dan teman-teman sekalian. Suasana sekarang ini sepertinya sulit untuk dibayangkan. Kita nggak kepikir sebelumnya bahwa kita tidak pernah berpikir dan akan terjadi suasana seperti sekarang ini. COVID-19 yang semerbak berada di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Banyak kekhawatiran. Saudara-saudara kita yang pernah mengalaminya, ataupun saudara-saudara kita sendiri, ataupun tetangga kita, ataupun teman-teman gereja kita. Banyak kekhawatiran yang dialami pada saat mereka mengalami positif. Mereka sulit untuk mencari obat-obatan. Dan secara finansial, secara uang juga ada kesulitan. Dan banyak kekhawatiran yang lainnya. Dan juga ada kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi. Dan nyata, kebanyakan kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan. Rumah sakit penuh, obat-obatan habis, tidak tahu mau berbuat apa. Bahkan sampai ada yang dirawat tetapi masih ngantri dan masih berada di halaman rumah sakit. Ayasuk dan teman-teman sekalian, kekhawatiran dan juga kesulitan yang dihadapi oleh teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada pada saat ini. Mereka yang mengalami kesakitan, yang mengalami positif daripada COVID-19. Dan juga bahkan kita ada juga yang kehilangan saudara-saudara kita, teman-teman kita, orang-orang yang dekat dengan kita. Mereka sudah mendahului kita. Mereka sudah sampai di akhir garis terakhir dan mereka dipanggil oleh Tuhan. Ayasuk dan teman-teman sekalian, orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan orang-orang yang tidak percaya pada saat hari ini mengalami hal yang sama. Merasakan hal yang sama. Tidak ada jaminan bagi kita
orang yang percaya lepas dari COVID-19. Orang yang percaya tidak sakit. Orang yang percaya kepada Tuhan bebas dari kematian. Ayasuk dan teman-teman sekalian, jadi bedanya apa ya antara orang percaya dengan orang yang tidak percaya? Mereka kena COVID-19 dan kita juga kena COVID-19. Mereka mengalami kematian, mereka juga mengalami banyak hal, dan kita juga mengalami kematian, mengalami banyak hal. Bedanya adalah kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ada perbedaannya, yaitu kita ada harapan. Harapan ini yang membuat kita hidupnya berlainan dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kita ada harapan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yaitu pada saat kontrak kita hidup di dalam dunia ini habis, kita ada tempat yang lain. Kita akan berpindah ke tempat yang baru. Itulah pengharapan. Kita sebut pengharapan. Dalam bahasa Inggrisnya kita sebut hope atau siwang, ya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, itulah perbedaannya. Siwang, pengharapan atau hope. Ayasuk dan teman-teman sekalian, ayat yang ke-18. Kalau tadi saya bacakan Roma 8 ayat 28. Sekarang kita maju lagi. Bukan maju, kita mundur. Maaf ya, kita mundur. Ayat yang ke-18 dikatakan, sebab kita yakin penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Nah, ini adalah pengharapan. Kita akan mendapatkan kemuliaan pada saat garis finish sudah berakhir. Pada saat kita menyeberang. Pada saat Tuhan memanggil kita. Inilah pengharapan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan punya pengharapan yang sangat besar. Ayasuk dan teman-teman sekalian, kemuliaan yang akan dinyatakan buat kita adalah kemuliaan yang sangat besar. Karena kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dia adalah jaminan. Dia adalah jaminan yang kuat, jaminan yang tidak pernah pudar. Yesus itu adalah Alfa dan Omega. Tuhan Yesus itu adalah Juru Selamat kita. Dialah masuk di dalam Allah Tritunggal yang menciptakan langit dan bumi, termasuk kita di dalamnya. Jika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, berarti kita sudah ada jaminan. Seperti Ayasuk dan teman-teman sekalian, kalau kita beli kulkas, TV, atau alat-alat elektronik lainnya, pasti ada kartu garansi, ya. Ini sebagai satu jaminan, ya. Nah, kita percaya kepada Kristus. Kristus ini adalah jaminan kita untuk masuk ke dalam surga, masuk menjadi anak Allah. Oleh karena itu, kita yang disebut sekarang ini adalah yang percaya kepada Tuhan disebut anak Allah. Ini adalah proses di dalam kehidupan kita untuk menuju kekekalan, menuju pengharapan. Harapan ada di seberang. Oleh karena itu, kita harus tetap setia. Ilustrasi yang ditulis ya di dalam kitab Roma ini, dari Roma pasal yang pertama, Roma 8 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-28 ya, itu ada ilustrasi yang sangat menarik, yaitu di mana penulis menyatakan, baiknya kita baca dulu ya. Roma 8 ayat yang
mata saya silau. Ya. Roma 8 ayat 22. Ya. Roma 8 ayat 22. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Ya. Jadi apa hubungannya nih ya sama sakit bersalin? Kadang unik juga ya, di dalam Alkitab ilustrasinya untuk kasih penggambarannya itu tentang bersalin begitu ya. Ayasuk, teman-teman sekalian yang pernah melahirkan, Asuk-asuk nggak melahirkan ya. Saya juga nggak melahirkan. Ya, saya single ya. Nah, Ayasuk, teman-teman sekalian, kenapa pula dipakai ilustrasi tentang sakit bersalin? Pikir-pikir ya, kenapa ya dipakai ilustrasi ini? Kadang repot juga ya melihat orang yang hamil. Ya. Ayasuk, teman-teman semua nih yang udah pernah hamil, ya, pasti sibuk. Dari mulai hamil berapa minggu, wah sudah sibuk ya. Minum vitamin, makanan capo ya, dijaga ya. Suaminya juga ikut menjaga, hati-hati tidak boleh jatuh, hati-hati jangan kerja terlalu keras begitu ya. Wah disayang gitu ya sama suaminya gitu ya. Nah, tetapi kelihatan repotnya ya. Jadi repot banget ya kalau orang hamil itu ya. Udah makin lama makin besar loh, bukan makin lama makin kecil, makin lama makin besar. Makin besar udah semakin, waduh mau ke toilet susah, mau jalan susah, nggak bisa lari, nggak bisa ini, wah nggak bisa sebet begitu ya. Nah itu kesulitan tuh ya. Saya melihat, saya belum pernah belum pernah hamil, jadi ngebayangin, aduh susah banget ya. Ya makanya anak-anak itu yang seringkali kurang ajar sama orang tua itu, gemes gitu ngelihatnya ya. Hamil 1 bulan, 2 bulan, makin lama makin besar. Ya, begitu 9 bulan, waduh, udah makin susah, udah waktunya, wah dak dikduk itu yang jadi mama-mama ya. Saya juga wawancarain beberapa anak murid saya yang melahirkan, ada beberapa yang saya dampingin, ya. Ada beberapa teman juga yang saya juga sempat tanya, oh mereka melahirkan bagaimana ya? Nah, kadang-kadang ada juga yang belum sampai 9 bulan, 7 bulan. Karena kandungannya sangat lemah, jadi harus dioperasi, sesar ya, karena kesulitan. Oleh karena itu, nggak gampang itu mempersiapkan hamil gitu kan. Terus udah gitu, mau melahirkan, wah itu sakit tuh perut ya. Ada orang yang tidak merasakan kesakitan, biasa aja gitu kan. Tapi ada orang yang merasakan kesakitan, walaupun tidak sakit sebenarnya agak ribet aja ya. Badan yang tadinya langsing tiba-tiba gendut begitu kan ya. Itu kesulitan. Nah, jadi begitu mau melahirkan di mana nih? Rumah sakit mana nih ya? Wah, secara biaya itu udah keluarin duit berapa, belum beli vitamin, makanan, apa, belum siap-siap beli baju dan lain sebagainya buat si baby ya, yang baby boy atau baby girl begitu ya. Nah, itu kesulitan-kesulitan yang dihadapi orang yang mau melahirkan ya. Waktu dilahirkan, wah, biayanya di mana nih yang lebih murah, yang bagus ya. Nah, dicarilah begitu. Nah, pada saat kejadian seperti itu, ya, mereka sakit pada saat melahirkan ya. Apalagi yang tadi yang 7 bulan itu sesar gitu kan. Waktu sesarnya mungkin nggak sakit katanya, tapi begitu udah 1 hari 2 hari gitu kan, obat biusnya udah hilang gitu kan, wow itu mereka bilang katanya sakit ya minta ampun. Nah tetapi dalam kesakitan ini, yang orang bersalin ini, orang persiapan melahirkan ini, mereka ada harapan gitu kan. Harapannya apa? Yaitu bayi yang akan keluar ya. Itu adalah yang diharap-harapkan ya, yang belum kelihatan ya. Tetapi mereka ada harapan akan kelahiran sang buah hati ya. Sang buah hati akan keluar. Dan sudah lupa tuh sakitnya kayak apa begitu ya. Nah, ini ilustrasi orang melahirkan begitu ya.
Ai Asuk yang sudah berpengalaman ya rumah tangganya tuh ya, dari mulai pengantin baru dulu ya, waktu punya anak pertama ya, yang kedua, anak ketiga, anak yang keempat ya, kalau ada yang anaknya banyak begitu ya. Wah, ini luar biasa ya. Nah, jadi sama kita juga menghadapi kehidupan di dalam dunia ini, banyak kesakitan, banyak keluh kesah, banyak hal yang kita alami. Tetapi kita yang percaya kepada Tuhan, ini ada harapan. Harapan jika kita sudah melangkah menuju atau kita bilang saya sering sebut kontrak kita di dalam dunia ini sudah habis. Berarti nanti kita akan pindah ke tempat yang baru, tempat yang lebih aman, tempat yang tidak ada tangis lagi, tempat yang tidak ada keluh kesah lagi. Nah, seperti itu. Jadi pengharapan kita ada di depan ya. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita sampai saat hari ini kita masih ada diberikan kesehatan, walaupun secara global ya kita memang banyak yang mengalami kesulitan, kesakitan, kekhawatiran dan lain-lain sebagainya. Tetapi kita ada Tuhan ya. Tuhan sebagai harapan kita. Kita hidup di dalam dunia ini. Jadi Ai Asuk, teman-teman sekalian, kita lihat di sini bahwa ayat Roma 8:28 tadi yang Adi nyanyikan tadi ya, sepotong lagunya begitu ya. Allah turut bekerja ya untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, sekarang kita, apakah kita mengasihi Dia? Kita hidup untuk Dia enggak? Kita mengasihi untuk Tuhan apa tidak? Begitu ya. Jadi, untuk siapa? Untuk siapa? Untuk kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bukan rencana kita. Bukan rencana pribadi ya. Tetapi Tuhan memikirkan secara global ya. Kenapa ada corona pada saat ini? Tuhan punya planningnya secara global, secara besar-besaran ya. Kita di dalamnya, termasuk di dalamnya. Kita juga ada ya. Kita ikut di dalam planning daripada Tuhan. Kita ikut dan kita terus berserah kepada Tuhan. Jadi Ai Asuk dan teman-teman sekalian, kita perlu berserah kepada Tuhan. Berserah itu adalah yang terbaik ya, karena Tuhan punya planning untuk kita semuanya. Kita siap saja kepada Tuhan ya. Kita tidak tahu ya kontrak kita habisnya kapan, kita nggak tahu ya. Sebab sekarang ini COVID semakin lama semakin dekat ya. Saya berdoa supaya tidak kena. Tetapi kalau Tuhan ya, sampai ada orang yang kena padahal dia sudah berdoa, dia sudah kena planning Tuhan ya. Jadi teman-teman sekalian, Ai Asuk semuanya, kita selalu siap sedia kapan saja waktunya. Yang penting kita setia, kita berserah ya. Berserah itu bukan terserah ya. Berserah ya, bukan menyerah ya, bukan terserah, bukan menyerah. Kalau berserah itu ada, kita fokus kepada Allah pencipta kita, kepada sumber daripada pengharapan kita. Tapi kalau terserah itu adalah pasif ya, tidak mau lakukan apa-apa ataupun menyerah, berarti dia masa bodoh, nggak mau tahu tentang kehidupan ini begitu ya. Jadi kita perlu berserah kepada Tuhan sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi. Ai Asuk dan teman-teman sekalian ya, kita berserah kepada Tuhan, hidup kita miliknya ya, hidup kita di tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dan nama Tuhan terus dipermuliakan. Saya berdoa untuk Ai Asuk dan teman-teman sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami berdoa, kami mau menyerahkan untuk Ai Asuk dan teman-teman sekalian yang sekarang dalam keadaan lemah. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan pada saat mereka yang saat ini terkena COVID. Kiranya Tuhan yang tolong, Tuhan memberikan kekuatan, memberikan imun kembali semula
Kami berdoa juga untuk saudara-saudara, untuk anak-anak dan para menantu dan cucu semuanya, dan saudara-saudara sekalian, kiranya Tuhan senantiasa yang menolong mereka juga. Dan pada saat ini kami juga berdoa, ya Tuhan, kami mau menyerahkan untuk keluarga yang salah satu yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Kiranya Tuhan juga yang memberikan kekuatan, pertolongan, bahkan penghiburan yang tidak terbatas kepada saudara-saudari kami yang sudah ditinggal oleh saudaranya yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa, kami menyerahkan Tuhan, berikanlah kekuatan kepada kami pada saat kami mengalami hal-hal yang sulit. Tuhan, berikan kemampuan kami, berikan kemampuan kepada kami untuk kami bertahan. Kiranya Tuhan menolong kami, Tuhan memberikan kemampuan kepada kami, bahkan Tuhan memberikan kesembuhan kepada kami. Tuhan, jadilah kehendak Tuhan, jadilah Tuhan yang senantiasa mengasihi dan menopang kami. Terima kasih Bapa untuk semuanya ini. Tuhan memberkati kami semua. Tuhan jaga kami supaya kami juga senantiasa setia kepada Tuhan. Dan kami juga berserah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang sendiri memberikan damai sejahtera kepada kami sekalian. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Ai Asuk dan teman-teman sekalian, kiranya Tuhan memberkati kita semuanya, tetap menjaga prokes yang ketat. Dimanapun kita berada, jaga tidur, jaga makan, jaga iman, percaya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Bye-bye. 再见。